Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Jimmy Untoro dan rekan-rekan panitia yang telah menyelenggarakan acara yang sangat menarik ini. Tentu di sini hadir para tokoh yang punya concern terhadap pendidikan dan juga tentu pemimpin-pemimpin muda Indonesia yang juga punya mimpi yang sama untuk Indonesia. Saya mewakili Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mas Abdul Mukhti. Beliau menyampaikan salam hormat untuk Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi ini dan menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir langsung pada pagi ini karena beliau sekarang sedang berada di Toraja. Beliau di sana akan bertemu dengan para guru, para kepala sekolah dan para pemangku kebijakan pendidikan, dan malamnya akan menghadiri sidang Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Seyogianya beliau sangat ingin hadir bertemu Bapak Ibu semua pada pagi hari ini. Cuma nampaknya beliau harus membuat satu pilihan dan harus terbang ke Toraja dini hari tadi. Saya sangat menikmati tadi itu bukan hiburan tapi satu pendidikan lewat sarana pertunjukan, kalau dulu kita mengenalnya wayang ya, yang sudah dimodifikasi. Dan tadi saya ada satu kalimat penting yang disampaikan tadi, bahwa sebenarnya salah satu kunci kemajuan kita itu adalah memadukan tradisi dan kemodernan. Tadi saya lihat di depan panggung kan ada wayang ya, yang itu melambangkan nilai-nilai tradisi kita. Tapi juga di situ saya lihat juga ada nuansa Hollywoodnya ya, ada Kapten Amerikanya di situ saya lihat. Itu perpaduan tradisi dan budaya pop sebenarnya, atau budaya Hollywood ya. Nah itu buat saya punya makna yang cukup dalam, bahwa sebenarnya di dalam menghadapi dunia yang sangat modern, termasuk sekarang era artificial intelligence, itu kita tidak bisa lepas dari nilai-nilai tradisi kita. Karena itu menjadi akar bagi sebuah bangsa. Nah, itulah sebenarnya yang menjadi salah satu komitmen dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena kami masih ingat ketika dipanggil oleh Bapak Presiden Prabowo di Kertanegara, beliau menyampaikan pesan bahwa pembangunan fisik yang luar biasa itu harus diiringi dengan pembangunan sumber daya manusia yang tangguh. Dua hal ini harus berjalan secara paralel. Kalau hanya salah satu yang dikedepankan, maka yang terjadi adalah ketimpangan. Dan beliau menyampaikan bahwa kita punya karakter jati diri bangsa yang harus kita pertahankan di tengah era globalisasi. Dan nilai karakter bangsa itu biasanya akarnya adalah dari kebudayaan yang tumbuh di masyarakat kita yang sangat majemuk. Nah, menurut hemat saya inilah pondasi kita, pondasi keindonesiaan kita, terutama menjadi panduan bagi generasi muda yang akan menjadi pemimpin di Republik ini. Persoalan sumber daya manusia kita ini memang Bapak Ibu, kalau kita lihat data itu memang cukup kompleks ya. Misalnya ketimpangan lama sekolah antara Indonesia di bagian Jawa misalnya dengan di luar Jawa seperti Papua katakanlah, itu cukup kelihatan timpang ya. Siswa SMA di Jawa itu siswa SMA di daerah Indonesia Timur seperti Papua atau NTT misalnya,
itu sama dengan kualitasnya siswa SMP di Jawa. Itu menunjukkan adanya disparitas ya, kualitas pendidikan dari satu tempat dengan tempat yang lain, meskipun kita Bhinneka Tunggal Ika, negaranya Pancasila. Ini adalah satu problem yang sekarang dihadapi, bagaimana pemerintah harus mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan. Satu sisi pemerintah bekerja keras untuk memastikan adanya kesetaraan akses orang bisa menikmati pendidikan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar dan juga tentu amanat Undang-Undang Siktiknas tahun 2023. Bahwa pada dasarnya tidak boleh ada anak yang terdiskriminasi atau ditinggalkan dalam konteks pendidikan. Tetapi memang dalam kenyataannya kita menghadapi ketimpangan kualitas pendidikan yang lumayan, dan itu salah satu PR yang terus dikerjakan oleh pemerintah. Dan puji Tuhan ya, progres bagaimana pemerintah mengatasi ketimpangan akses itu terus membaik. Hampir 90% lebih anak Indonesia sudah bisa menikmati pendidikan dasar di level SD. Ya. Yang perlu pemerintah kerjakan sekarang adalah bagaimana memperluas akses bagi semua anak Indonesia untuk pendidikan SMP dan SMA. Itu memang satu pekerjaan. Tetapi pekerjaan lain yang juga saya katakan tadi adalah soal ketimpangan mutu atau kualitas. Makanya sekarang Pak Abdul Muti atas perintah Bapak Presiden itu menawarkan satu konsep bagaimana concern pemerintah di bidang pendidikan itu lebih pada konteks untuk meningkatkan pendidikan bermutu untuk semua. Bukan hanya sekedar pendidikan untuk semua, tetapi pendidikan yang bermutu untuk semua. Ini untuk mewujudkan persoalan ini menjadi sangat kompleks karena Bapak Ibu, karena menyangkut soal ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, menyangkut soal kompetensi guru dan tenaga kependidikan, menyangkut soal lingkungan sosial budaya masyarakat, dan juga tentu menyangkut soal hal-hal pendukung terkait soal teknologi. Sejak lama pemerintah itu percaya bahwa persoalan pembangunan sumber daya manusia itu tidak hanya bisa diselesaikan di ruang kelas atau di sekolah, tetapi harus mengkombinasikan ekosistem pendidikan yang terdiri dari keluarga, masyarakat, dan sekolah. Nah, selama ini memang nampaknya beban itu ada di sekolah, sehingga kegagalan pendidikan itu biasanya dibebankan kepada sekolah. Padahal seharusnya yang ikut juga bertanggung jawab adalah tentu keluarga yang paling dasar, yang kedua juga adalah masyarakat atau lingkungan sekitar. Maka kolaborasi ketiga pihak ini satu keharusan. Nah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengapresiasi ya, ikhtiar atau upaya dari RAPI ya, gerakan yang kerjakan oleh teman-teman di lintas agama ini, karena itulah satu hal yang membuat kita bisa mengurangi ketimpangan. Pemerintah sekarang berpikir bahwa untuk mengatasi kesenjangan akses di level menengah ke atas dan juga tentu kualitas pendidikan itu, strateginya adalah kita akan memperkuat partisipasi semesta istilahnya. Pak Presiden itu selalu mengatakan bahwa satu rahasia kunci kenapa kita bisa merdeka dan bertahan dari berbagai macam tantangan itu karena kita menerapkan pendekatan atau strategi semesta. Nah, maka di level pendidikan pun kami percaya itu adalah jalan yang harus kita tempuh. Dan itu bukan jalan baru sebenarnya. Karena selama ini sudah banyak dikerjakan termasuk oleh Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini. Yang harus dilakukan adalah sebenarnya koordinasi dan kolaborasi sehingga kita punya satu tujuan yang sama. Kalau tadi saya lihat tagline-nya kita membangun satu cerita untuk Indonesia ya. Maka
itu sebenarnya tujuan utamanya di sana. Kita datang dari latar belakang yang sangat beragam, bukan hanya masalah soal etnisitas, agama, tapi juga profesi. Tetapi kalau kita punya mimpi yang sama, bagaimana bisa membawa Indonesia maju, paling tidak di tahun 2045, itu adalah mimpi besar yang harus diterjemahkan dari sekarang. Kalau bicara pemerintah, itu tentu dia punya regulasi, regulator lah. Ya. Tetapi kalau soal keterbatasan anggaran, itu bisa diatasi dengan kemitraan. Minggu yang lalu kami bersama Pak Abdul Muti berkeliling ke banyak organisasi keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan swasta tentunya. Kami pergi ke PBNU, lanjut ke PGI, ke KWI, kemudian ke Persis. Kalau ke Muhammadiyah belum tuh, mungkin minggu depan. Nah, aspirasi dan keluhannya sama, gitu loh. Kok kami menyelenggarakan pendidikan swasta merasa diperlakukan tidak fair? Di bahasa mereka itu diperlakukan tidak adil, ya. Maka mereka bertanya, Pak Menteri, sekolah swasta itu mitra atau kompetitor? Gitu kan. Karena banyak sekolah-sekolah swasta, baik yang diselenggarakan oleh yayasan maupun oleh lembaga organisasi keagamaan di daerah 3T itu sangat berjasa. Tetapi seiring pembangunan berkembang, di mana sekolah negeri bermunculan dan mendominasi, maka peran sekolah swasta lama-lama tereliminasi. Nah, mereka bertanya, kami ini sekolah swasta mitra pemerintah atau kompetitor pemerintah? Nah, kebetulan saya datang dari latar belakang non pemerintah, pernah jadi aktivis. Saya sempat lama memimpin sebuah lembaga namanya Ma'arif Institute. Itu lembaga yang didirikan oleh Profesor Syafi'i Ma'arif. Kami bisa merasakan bahwa apa yang disuarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan swasta itu adalah datang dari hati nurani yang paling dalam. Nah, kalau pemerintah tidak bergandengan tangan dan mengabaikan peran-peran swasta, termasuk dunia usaha, kelompok-kelompok masyarakat, maka persoalan-persoalan pendidikan tidak bisa terselesaikan secara tuntas. Maka yang harus kita lakukan adalah memang bergandengan tangan dan berkolaborasi. Apa yang bisa dikerjakan dan didukung oleh pemerintah terhadap swasta, itu kita bisa kerjakan. Dan apa yang bisa disumbangkan oleh dunia usaha, swasta, kelompok masyarakat, itu kita sambut dengan tangan terbuka. Maka kolaborasi ini menjadi satu hal yang sangat fundamental kalau kita ingin mengatasi tadi persoalan-persoalan ketimpangan tadi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau bicara kualitas sumber daya manusia tentu berdasarkan Human Capital Index misalnya, kita memang masih jauh dari harapan. Masih butuh kerja keras yang luar biasa. Bukan hanya 24 jam sehari, tapi 25 jam sehari nampaknya. Nah, itu memang kita mewariskan banyak persoalan yang harus kita urai secara fundamental. Salah satu hal yang memang sekarang menjadi concern pemerintah di era, orang bilang ini eranya kecerdasan buatan, adalah lemahnya budaya literasi. Baik literasi yang sifatnya kita membaca buku, tapi juga literasi terhadap sains. Orang bilang ya literasi, numerasi gitu. Dan juga sains. Dari hasil misalnya ranking PISA yang sudah kita baca ya, bahwa peringkat PISA Indonesia dalam 15 tahun terakhir itu nyaris tidak banyak perubahan. Nah, Pak Presiden Prabowo melihat salah satu akar persoalannya adalah lemahnya budaya sains.
budaya saintifik di kalangan generasi muda. Itu yang menginspirasi beliau bagaimana sejak dini pendidikan PAUD misalnya dan pendidikan dasar, anak-anak kita sudah mulai dikenalkan bagaimana mencintai sains. Secara spesifik beliau menyebut matematika. Ini memang pelajaran matematika ini kan seakan-akan menjadi momok ya. Mata pelajaran yang dianggap tidak ramah buat anak-anak kita. Saya dengar bahwa dalam konstitusi India itu disebutkan bahwa salah satu tujuan pendidikan di India adalah membangun budaya saintifik. Ya, karena mereka percaya kemajuan itu salah satu pilar utamanya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kalau melihat beberapa hasil survei dan rankingan PISA, memang salah satu hal yang masih lemah dan harus kita perkuat adalah tadi di samping budaya literasi adalah menciptakan kita mencintai sains, mencintai ilmu dan teknologi. Orang bilangnya saintek lah, lebih gampangnya saintek lah, sains dan teknologi. Nah, ini menurut tema saya memang menjadi sangat fundamental karena disitulah dasar kita mengajari generasi muda kita berpikir secara logik sebenarnya, berpikir secara ilmiah, berpikir lebih objektif. Nah memang Bapak Ibu persoalannya memang ada, salah satunya tentu adalah cara pikir para guru, salah satunya ya, guru dan tenaga kependidikan. Tetapi juga yang tidak kalah penting adalah budaya yang tumbuh di keluarga. Jadi sebenarnya sekolah ini hanya salah satu station aja. Karena proses awalnya ada di keluarga. Lalu ada sekolah, ada juga lingkungan masyarakat. Ketiga sektor ini harus punya komitmen yang sama. Biasanya anak-anak yang sekolah berasrama itu memang dianggap punya proses yang lebih intensif dalam proses pendidikan. Karena kebetulan saya juga alumni di sekolah berasrama gitu, jadi saya merasakan betul bagaimana proses pendidikan itu begitu intensif tadi. 24 jam kami di asrama ya. Dan tetapi kami juga diberikan ruang untuk tetap berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Nah, tetapi kan tidak semua orang bisa menikmati sekolah berasrama. Maka komitmen dan peran dari masyarakat termasuk kelompok-kelompok masyarakat itu menjadi sangat penting. Nah, pemerintah melihat banyak juga Bapak Ibu di daerah 3T yang masih belum tersedia layanan sekolah. Yang menjadi persoalan biasanya rata-rata adalah berkurangnya layanan pendidikan SMA atau sederajat. Nah, ini rasionya belum ideal. Biasanya orang berpikir kalau kita kurang sekolah, ya bikin sekolah. Kalau ada anak tidak bisa masuk ke pendidikan, ya bikin sekolah. Tetapi memang biasanya Bapak Ibu, secara operasional ada hitung-hitungannya kan kalau bikin sekolah. Ada rasio guru, rasio siswa, ada bangunan. Nah, tetapi tidak semua hal itu bisa kita lakukan. Maka pemerintah sebenarnya ingin memperkuat peran pendidikan masyarakat. Orang bilang ada KBM biasanya itu. Ya. Kalau teman-teman di sini menginisiasi relawan pemimpin bangsa apa ya? Apa? Relawan pemimpin Indonesia, ya. Maka kementerian itu akan meluncurkan program relawan mengajar. Ya. Kenapa? Relawan mengajar ini diperlukan di daerah-daerah 3T di mana sarana pendidikannya memang belum ada, gurunya belum tersedia, maka kelompok-kelompok masyarakat yang punya kemampuan di dalam proses pendidikan itu bisa dilibatkan. Tentu nanti ada proses standarisasi agar mutunya juga sesuai dengan standar pendidikan nasional. Ya, ini memang salah satu upaya kami untuk menjangkau daerah-daerah yang tertinggal, yang daerah 3T. Yang memang belum ada fasilitas sekolahnya. Misalnya ada satu pulau namanya Pulau Ara.
Eksplorer di daerah Papua Barat Daya. Kalau dari daratan yang besar untuk ke pulau itu butuh naik perahu. Ya. Di situ yang ada hanya layanan SD Impres yang dibangun pada masa Orde Baru. Ya. Bagaimana setelah sekolah mereka selesai dari SD Impres bisa melanjutkan ke SMP, itu tidak ada sekolahnya di situ. Mereka harus pergi keluar pulau. Nah, yang berinisiatif membangun SMP itu adalah sekolah swasta akhirnya. Karena kalau sekolah swasta, kalau bikin sekolah itu kan lebih fleksibel ya kan. Yang penting ada komitmen, ada sumber daya, jalan. Tapi kalau pemerintah bikin sekolah, biasanya itu ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Jadi pada akhirnya saya katakan tadi, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Makanya kami di kementerian menegaskan tugasnya pemerintah bukan hanya mengurus atau memperhatikan sekolah negeri. Sekolah swasta yang dikelola oleh kelompok-kelompok masyarakat itu bagian dari tanggung jawab pemerintah. Nah ini saya pikir satu hal yang penting karena ini sebenarnya menerjemahkan prinsip dasar bahwa pendidikan kita ini harus inklusif. Kan begitu, komitmen dasar kita kan pendidikan kita harus inklusif, menjangkau semua kalangan. Kenapa ini penting ditekankan Bapak Ibu? Karena terjadi kesenjangan mutu. Ya. Mohon maaf, orang yang mampu secara ekonomi biasanya akan gampang mendapatkan pendidikan terbaik. Tapi masyarakat yang datang dari kelas menengah bawah, kelompok-kelompok miskin, susah sekali untuk bisa masuk ke sekolah terbaik. Mereka harus mendaki, harus bersaing dengan banyak orang. Nah, yang menjadi concern pemerintah adalah kelompok masyarakat menengah bawah ini, supaya mereka bisa mencapai bisa mengakses layanan pendidikan yang terbaik sebagaimana yang dinikmati oleh kelompok-kelompok menengah ke atas. Kalau kelompok menengah ke atas kan kalau mendapat sekolah terbaik gampang, masuk ke sekolah yang terbaik bayar mahal, itu enggak ada masalah buat kelompok menengah ke atas. Sekali masuk mungkin 40 juta, 50 juta, ya. Yang SPP bulanannya seharga UMR di Jakarta. Tapi yang bisa mencapai itu kan sangat kecil sekali, yang sebagian besar justru ada orang-orang yang tidak mampu. Nah, bagaimana caranya kelompok menengah bawah itu bisa mendapat akses pendidikan terbaik di tempat yang terbaik? Nah, itu yang menjadi concern pemerintah sekarang. Nah, tentu ini kan kesenjangan yang harus kita atasi secara bersama-sama. Makanya kemarin kami sempat berdiskusi dengan para penyelenggara pendidikan sekolah, dalam tanda petik sekolah unggulan, sekolah yang berorientasi unggul biasanya, dan kami meminta kepada mereka untuk tetap memberikan perhatian, memberikan kuota lah begitu kepada anak-anak yang datang dari ekonomi kelas menengah bawah. Karena jangan sampai Bapak Ibu, lembaga pendidikan itu memperlebar kesenjangan. Yang pintar makin pintar, yang kaya makin kaya. Saya pikir itu yang harus menjadi komitmen kita. Karena kalau kita bicara teknologi di dunia pendidikan, mengintegrasikan artificial intelligence di dunia pendidikan, itu jangan sampai hanya memperkuat kelompok-kelompok menengah ke atas. Bagaimana kelompok menengah ke bawah juga bisa menikmati ya kemanfaatan dari teknologi di dunia pendidikan. Karena yang saya lihat semangat dari pendidikan 5.0 adalah bagaimana perspektif kemanusiaan itu lebih dikembangkan di dalam proses pembelajaran di sekolah. Kalau bicara kecerdasan intelektual Bapak Ibu, ya kita sudah ada namanya artificial intelligence. Kalau disuruh menghafal juga mungkin komputer lebih hafal dari kita sekarang. Tetapi yang tidak bisa diberikan oleh kecerdasan buatan adalah rasa, hati nurani, kesadaran. Maka sebenarnya fungsi sekolah pada era sekarang di samping mempertajam kecerdasan adalah mengasah perasaan, mempertajam hati nurani. Itulah yang kita sebut memperkuat basisnya di pendidikan karakter atau pendidikan nilai. Maka tentunya di samping anak-anak kita diajar bagaimana menggunakan teknologi di proses pembelajaran,
biar lebih adaptif ya, lebih cepat, lebih mengerti. Saat yang sama juga kita harus tanamkan soal karakter tadi. Mereka harus menjadi manusia yang seutuhnya. Kalau dalam bahasa Islam itu insan kamil atau manusia paripurna. Ya tentu untuk menjadi manusia paripurna itu proses ya, karena nggak ada manusia paripurna sebenarnya. Tentu di luar tokoh-tokoh besar agama, para nabi tentunya. Tapi di luar itu, manusia paripurna itu kan sebuah proses untuk menjadi manusia yang terbaik, yang lebih humanis. Punya rasa solidaritas, peka dengan tetangga dan teman. Jadi kalau tema saya, ya pondasi pendidikan di era artificial intelligence itu adalah bagaimana membentuk karakter anak yang lebih humanusiawi. 4-5 tahun yang lalu saya berkunjung ke Maumere. Itu 4-5 tahun yang lalu. Saya berkunjung ke Maumere, kami turun di satu tempat mau makan siang. Itu saya lihat ada 5-6 orang anak ya, sedang sibuk fokus mengeroboti gadget gitu. Jadi kita bisa bayangkan 5-6 tahun yang lalu di daerah Maumere, anak-anak usia SD itu ya sudah disibukkan dengan gadget itu. Kita nggak bisa bayangkan di kota-kota besar dan hari ini ya. Nah, pertanyaannya bagaimana sebenarnya kontribusi pemanfaatan media gadget tadi, teknologi itu terhadap pengembangan penumbuhan karakter anak. Disitulah butuh namanya bimbingan orang tua, pendampingan dari para guru. Ya kita tidak bisa melepas 100% kepada anak, apalagi dalam proses pendidikan dasar ya. Maka peran guru, orang tua, dan masyarakat itu menjadi sangat fundamental. Saya pastikan sebagian besar anak-anak kita ini di level SD itu sudah familiar dengan namanya gadget. Ya, iPad gitu ya, biasa itu. Tetapi apakah itu berkorelasi positif dengan tingkat literasi mereka, dengan tingkat pengetahuan mereka? Saya yakin tidak berkorelasi. Jadi ini satu tantangan ya, yang saya pikir ini memang juga berangkat dari budaya di keluarga. Ya tantangan itu dihadapi oleh saya juga Bapak Ibu. Saya punya anak yang masih kecil ya. Dan kami di rumah itu bagaimana harus terus bernegosiasi dengan anak di dalam penggunaan handphone tuh. Satu sisi alasannya sekolah mengharuskan kita menggunakan handphone untuk membantu proses pembelajaran. Saat yang sama dibawa ke rumah kita bernegosiasi bagaimana penggunaannya betul-betul tepat guna. Gitu. Jadi ini problem-problem yang saya pikir umum kita hadapi. Tetapi yang ingin saya tekankan, bagaimana perkembangan teknologi itu tetap menjadi aspek yang sangat instrumental, karena yang menjadi substansialnya adalah nilai yang dianut oleh anak kita, karakter yang terbangun dalam kepribadian anak-anak kita. Saya pikir itu kata kuncinya. Kita mengejar kecerdasan apapun, kalau kecerdasan yang bersifat sosial atau yang sifatnya emosional tidak ditumbuhkan, itu tidak terlalu berguna. Kalau lembaga pendidikan kita hanya mengejar kecerdasan intelektual saja, tanpa kecerdasan sosial, tanpa kecerdasan emosional, maka ya dia mungkin akan menjadi anak yang pintar tapi seperti robot, mekanik. Makanya tema saya ya pemerintah ya sedang mengarahkan bahwa bagaimana pendidikan karakter itu akan kita terus perkuat dengan mengadaptasi pendekatan-pendekatan teknologi yang sedang berkembang dan menstimulasi bukan hanya kecerdasan intelektual tapi juga kecerdasan sosial dan kecerdasan emosional. Karena disitulah dia bisa berproses menjadi manusia yang seutuhnya, ya kan? Jadi itu saya pikir hal-hal yang menjadi concern kita bersama, dan pemerintah mengajak kepada semua kelompok masyarakat, apalagi yang sudah punya rekam jejak, punya komitmen yang kuat, mari kita bergandengan tangan untuk menyelamatkan, memajukan pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati,
pemerintah memaklumi bahwa ya penggunaan teknologi sekarang tak terhindarkan, tetapi bagaimana teknologi itu menjadi bagian yang penting di dalam membantu anak mencapai proses dia menjadi manusia. Itu aja. Karena inti dari pendidikan itu kan memanusiakan manusia. Nah, karena banyak orang yang sekarang mungkin maju secara intelektual, secara teknologi, tetapi hampa secara kejiwaan, ya, kesepian secara kejiwaan, itu kan menjadi masalah baru sebenarnya. Dan itu yang harus kita antisipasi secara bersama-sama. Nah, itulah mungkin hal-hal yang menjadi komitmen pemerintah ke depan. Di satu sisi, tentu kalau kita bicara Indonesia Emas tahun 2045 itu adalah tujuan besarnya. Tetapi lebih dari itu, ya manusia Indonesia harus betul-betul menjadi manusia yang mengerti jati dirinya, yang punya akar dari nilai-nilai kebudayaannya, tetapi juga bisa mengadaptasi kemodernan, globalisasi. Sehingga kita ini menjadi manusia yang sifatnya pembelajar. Ya itu kan intinya di sana. Kita harus menjadi manusia yang pembelajar, jangankan anak usia sekolah sebenarnya. Kita pun Bapak Ibu ya, saya juga sama, ya harus terus belajar kan. Karena kalau enggak ya kita juga akan tertinggal. Nah, bagaimana proses pendidikan di sekolah itu betul-betul bisa menempa anak kita menjadi manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan. Nah, terakhir Bapak Ibu, kalau kita bicara soal pendidikan, sebenarnya tidak identik dengan sekolah. Sekarang Pak Abdul Muti mulai sering menyampaikan bahwa pendidikan itu bisa dilalui melalui proses pembelajaran, ya, bukan sekolah. Karena kalau sekolah orang berpikir yang sangat imajinasi kan, sekolah itu kan pasti ada fisik, ada bangunan, ada ruang kelas, ada bangku, ada guru. Nah, imajinasi semacam itu sebenarnya mungkin sulit ditemukan di daerah yang 3T tadi, yang berkesusahan secara infrastruktur. Tetapi yang ingin kita kembangkan agar pendidikan ini inklusif, dirasakan aksesnya, dirasakan mutunya, itu adalah melalui proses proses learning, proses pembelajaran. Nah, itu yang sekarang mungkin dijalani oleh relawan pemimpin Bank Indonesia Pak ya, dan juga mungkin relawan-relawan pendidikan yang lain ya. Kita tidak lagi tersekat-sekat oleh formalitas sekolah. Makanya sekarang pemerintah akan mulai menggiatkan kembali pendidikan di kemasyarakatan ya, tanpa terjebak oleh formalitas. Karena itu salah satu cara kita untuk mengatasi kesenjangan akses di daerah-daerah yang memang sulit dijangkau. Yang kedua juga tentu soal keterbatasan penganggaran, itu sebenarnya bisa diatasi dengan kolaborasi dan kemitraan. Nah, Bapak Ibu, saya ingin sedikit memberikan satu ilustrasi mengenai soal pembiayaan pendidikan. Orang selama ini berpikir bahwa memang anggaran pendidikan itu besar sekali Bapak Ibu, 20% dari total APBN kita, dan setiap tahun itu meningkat memang jumlahnya. Angka terakhir itu dari total APBN 20%-nya angkanya mencapai 740 triliun. Besar sekali angkanya Bapak Ibu. Nah, tetapi ternyata angka yang sebesar itu terdistribusi ke banyak lembaga dan kementerian. Anggaran yang dikelola oleh khusus Kementerian Pendidikan Dasar, dulu Kemendikbudristek, itu tidak lebih dari 15% dari total yang tadi. 15% dari total 742 triliun. Jadi mungkin sekitar 96 triliun atau 100 triliun. Sisanya kemana? Sisanya terbagi kepada lembaga-lembaga pendidikan di luar Kementerian Pendidikan Ristek dan Dikti pada waktu itu. Kalau sekarang dibagi lagi kan menjadi Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Pendidikan Dikti dan Kebudayaan. Jadi anggaran pendidikan itu makin terpecah belah. Jadi tetapi memang kalau ada persoalan pendidikan pasti yang menjadi sorotan publik, ini Kementerian Pendidikan yang paling bertanggung jawab. Kemana anggaran 20% itu? Nah, pada kenyataannya Bapak Ibu, anggaran 20% itu dibagi habis kepada 20 lebih kementerian dan lembaga. Termasuk ya
Contohnya Kementerian Desa, gitu kan. Ada dana desa yang di situ juga ada komponen pendidikannya. Yang itu pengelolaannya juga oleh Kementerian Desa, bukan oleh Kementerian Pendidikan. Ada juga nanti anggaran-anggaran yang lain, gitu, yang sebagian dikelola oleh Kementerian Agama sekitar 9% dulu ya. Kementerian Pendidikan hanya 15%, yang lain itu yang paling besar sebenarnya Bapak Ibu, anggaran pendidikan itu ditransfer ke daerah, hampir 50%-nya. Jadi pusat tidak punya kewenangan mengatur anggaran 50% itu kewenangannya ada di daerah. Dan tentu sebagian besar buat penggajian, buat sertifikasi, buat macam-macam tunjangan lah. Nah jadi dengan itu saya ingin mengatakan, kalau bicara anggaran pendidikan masih terbatas sebenarnya dengan ekspektasi publik. Tetapi itu bisa kita atasi dengan semangat kolaborasi, semangat kemitraan. Makanya pemerintah mengajak kalangan dunia usaha, swasta, kelompok masyarakat untuk kita bergandengan tangan. Apa yang bisa dikerjakan oleh pemerintah, pemerintah akan lakukan. Apa yang bisa dilakukan oleh kelompok masyarakat, kita bisa jalan bersama. Oleh karena itu, peran pemerintah dengan kelompok-kelompok masyarakat yang bergiat di dunia pendidikan jangan saling menegasikan, apalagi saling salip-salipan. Nah ini memang butuh semangat kebersamaan Bapak Ibu, karena itulah yang kami dapatkan, aspirasi keluhan dari berbagai ormas penyelenggara pendidikan di berbagai daerah yang sekarang lembaga pendidikannya terancam mati. Nah, terancam mati karena salah satunya gara-gara terlalu masifnya berkembangnya sekolah-sekolah negeri, gitu kan. Sekolah negeri gimana nggak kuat, gajinya ditanggung oleh negara, gurunya disiapin juga, gitu kan. Sehingga ya tentu orang tua siswa lebih tertarik menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah negeri, apalagi yang sudah sekolah negeri favorit, gitu loh. Nah itu juga menjadi problem. Yang terakhir yang saya sampaikan adalah soal bagaimana kekurangan guru yang dihadapi oleh banyak sekolah Bapak Ibu. Kalau bicara rasio guru dan siswa di Indonesia itu udah ideal rata-ratanya Ibu, Bapak Ibu, SD, SMP, SMA udah ideal. Tetapi yang terjadi faktanya adalah penumpukan banyak guru di satu tempat. Di saat yang lain itu kosong. Nah ini yang sedang kami urai persoalannya. Mungkin Bapak Ibu mengikuti ketika terjadi pengangkatan guru P3K, biasanya guru-guru swasta yang terbaik itu melamar P3K dan ketika diangkat mereka ditarik ke sekolah-sekolah negeri, meninggalkan sekolah swasta. Pertama sekolah swastanya menderita karena kehilangan guru terbaiknya. Saat yang sama sekolah yang ditarik ke sekolah, guru yang ditarik ke sekolah negeri tadi belum tentu mendapat jam pelajaran karena rebutan numpuk di situ. Saya dapat laporan ada di daerah Rembang, ada kebetulan itu tetangga kami gitu, dia rekrut jadi guru P3K, pergi ke satu sekolah negeri selama 2-3 tahun nggak dapat jam mengajar di sekolahnya. Saat yang lain sekolah swasta kekurangan guru. Jadi inilah yang sedang kita urai sekarang, bagaimana ada kebijakan redistribusi guru dari yang menumpuk di sekolah-sekolah negeri bisa diredistribusikan ke sekolah-sekolah swasta. Karena ini menjadi keluhan dari semua organisasi penyelenggara pendidikan. Nah, makanya saya katakan tadi, pemerintah tanggung jawabnya bukan hanya mengelola, membesarkan sekolah-sekolah negeri, tapi juga sekolah-sekolah swasta yang sudah banyak berjasa. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Mohon maaf kalau topik pembicaraan saya tidak sesuai dengan tema dari panitia. Tetapi semangat saya kalau kita bicara pendidikan 5.0, maka pendekatan yang lebih humanis di dalam proses pendidikan itu menjadi sangat fundamental, dan tujuan dasar pendidikan kita adalah memanusiakan peserta didik. Teknologi adalah alat bantu. Jangan juga kita menjadi bahasanya itu dalam tanda petik budaknya teknologi. Ya ini kalau kita baca bukunya Yuval Noah Harari kan dia mengingatkan kalau manusia tidak bisa mengendalikan teknologi, perkembangan artificial intelligence, maka akan terjadi adalah kediktatoran teknologi, kediktatoran artificial intelligence. Ya manusia hanya menjadi subsistem dari situ. Dan itu yang harusnya kita mitigasi jangan sampai terjadi di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya ucapkan saya berterima kasih atas undangannya Pak Jimmy ya. Semoga bermanfaat dan saya yakin
Bapak Ibu di sini adalah tokoh-tokoh penting yang bisa menggerakkan pendidikan di Indonesia di berbagai tempat. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Bapak Dr. Fajar Rizaul Haq MA untuk tetap di atas panggung Pak. Mohon izin untuk menerima cindera mata dari Bapak Jimmy Untoro. Give appreciation kepada Bapak Fajar Rizaul Haq. Baik. Silakan diabadikan momennya.